podcast Tujuh Inspirasi kali ini. Kita akan membahas sebuah topik menarik yang mungkin jarang diulas, tapi penting untuk dipahami, yaitu tentang peradilan dalam militer, khususnya soal bagaimana disiplin dan keadilan berperan dalam proses peradilan ini. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Dewi dan teman saya. Saya Kak Davi sebagai host kalian di podcast ini, dan juga kita ada kedatangan dua narasumber nih. Kenalan yuk. Halo semua, saya Aurel. Saya Davi akan membantu kita kali ini. Kita tahu militer memiliki struktur dan aturan yang sangat ketat. Lalu bagaimana peradilan dijalankan di institusi yang terkenal dengan disiplin yang tinggi? Apakah keadilan selalu bisa berjalan seiring dengan disiplin? Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. So, simak terus ya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya nih ke kalian, apa sih perbedaan antara peradilan umum dan peradilan militer? Peradilan militer dan peradilan umum dilihat dari lingkup dan tugas, pihak yang diadili, dasar hukum, dan hakim. Yang pertama, lingkup dan tugas. Peradilan umum bertugas mengadili masyarakat sipil dalam kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara, sedangkan peradilan militer bertugas mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum terkait tugas militer. Yang kedua, pihak yang diadili. Kalau peradilan umum, pihak yang diadili adalah masyarakat umum atau warga sipil, sedangkan peradilan militer, pihak yang diadili adalah khusus untuk anggota TNI dan pihak lain terkait dengan militer. Yang ketiga, dasar hukum. Dasar hukum peradilan umum mengacu pada KUHP dan KUPER, sedangkan peradilan militer mengacu pada hukum militer dan hukum acara militer. Dan yang terakhir adalah hakim. Hakim adalah hakim dari peradilan umum, yaitu hakim yang kalangan sipil, sedangkan peradilan militer hakim dari anggota militer yang berpendidikan hukum militer. Wah, sekarang aku sudah mengerti dari perbedaan peradilan umum dan peradilan militer. Oh iya, kalau boleh tahu sejarah dan pengertian peradilan militer itu apa sih? Peradilan Militer Indonesia dibentuk melalui UUD nomor 7 tahun 1946 dan diatur lebih lanjut oleh UUD nomor 8 tahun 1946 serta PP nomor 37 tahun 1948, UU nomor 29 tahun 1954 memberi angkatan perang peradilan sendiri yang ditegaskan oleh UU nomor 1 1958 untuk membatasi peran jaksa dan hakim sipil. Kalau untuk pengertiannya, peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh militer. Selanjutnya, aku juga pengen tahu nih, apa dasar hukum, tugas pokok, dan fungsi dari peradilan militer ini? Dasar hukum peradilan militer ini ditetapkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUH-PM. Tugas pokok keadilan militer yaitu mengadili anggota TNI yang melanggar hukum atau disiplin militer. Sedangkan fungsi peradilan militer yaitu menegakkan disiplin di lingkungan TNI, memberikan keadilan dalam kasus hukum militer dan mengawasi tindak pidana militer secara khusus. Oh iya, beberapa hari yang lalu katanya ada kasus pembakaran Polsek Ciracas ya. Kalau boleh tahu, isu dari kasus tersebut apa sih? Isu utama dalam insiden pembakaran Polsek Ciracas adalah ketegangan antara anggota TNI dan aparat kepolisian yang dipicu oleh kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang salah. Pertanyaan yang pertama, 1. Apa yang terjadi di Polsek Ciracas pada malam tanggal 29 Agustus 2020? Pembakaran Polsek Ciracas terjadi pada 29 Agustus 2020. Insiden ini melibatkan anggota TNI yang terlibat dalam kerusuhan. Pertanyaan kedua, siapa saja yang terlibat dalam insiden pembakaran Polsek Ciracas? Anggota TNI dan sekelompok massa yang terlibat dalam pembakaran tersebut. Pertanyaan ketiga, di mana lokasi insiden pembakaran tersebut terjadi? Insiden ini terjadi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Pertanyaan keempat, kapan tempatnya pembakaran Polsek Ciracas terjadi? Kejadian ini berlangsung pada malam
tanggal 29 Agustus tahun 2020. Pertanyaan kelima, mengapa pembakaran Polsek Ciracas dipicu oleh aksi massa dan anggota TNI? Pembakaran dipicu oleh informasi yang salah mengenai seseorang anggota TNI yang dipukuli oleh sekelompok orang. Akibatnya, anggota TNI tersebut dan teman-temannya melakukan pembalasan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya pembakaran Polsek Ciracas setelah informasi yang salah beredar? Kerusuhan dimulai setelah informasi yang salah beredar, yang kemudian memicu anggota TNI untuk datang ke Polsek Ciracas dan terlibat dalam aksi pembakaran bersama dengan massa. Aku masih belum jelas sama masalah kasus ini. Boleh ceritakan masalahnya secara utuh dan ceritakan fakta, data, dan sumbernya? Oh, tentu saja, Deo. Insiden pembakaran Polsek Ciracas pada 29 Agustus 2020 dipicu oleh kesalahpahaman dan informasi yang salah. Seorang anggota TNI, Pratu MI, menyebarkan kabar bahwa dirinya dipukuli, padahal sebenarnya ia mengalami kecelakaan tunggal. Kabar ini memicu kemarahan di kalangan anggota TNI yang kemudian melakukan aksi balas dendam dengan menyerang dan membakar Polsek Ciracas bersama massa yang terprovokasi. Setelah penyelidikan, diketahui bahwa informasi tentang pemukulan itu tidak benar. Insiden ini mengungkapkan kelemahan dalam disiplin internal TNI dan ketegangan antara institusi TNI dan Polri. Selain itu, penyebaran hoaks memperburuk situasi, menyebabkan kerusuhan yang merusak fasilitas publik dan mengganggu keamanan masyarakat. Isu ini mencerminkan perlunya penguatan disiplin aparat pengendalian penyebaran informasi yang salah dan perbaikan hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan. Cerita, fakta, dan datanya pada 29 Agustus 2020, Polsek Ciracas di Jakarta Timur diserang dan dibakar oleh sekelompok orang, termasuk anggota TNI. Kerusuhan ini dipicu oleh kesalahpahaman setelah Pratu MI, seorang anggota TNI, menyebarkan informasi keliru bahwa ia dipukuli, padahal ia mengalami kecelakaan tunggal. Penyerangan ini menyebabkan kerusakan besar pada gedung Polsek Ciracas dan kendaraan di sekitarnya, menimbulkan kerugian material yang signifikan. TNI melakukan investigasi atas keterlibatan anggotanya dan beberapa anggota TNI yang terbukti bersalah akan menerima sanksi sesuai hukum militer. Menurut kalian, apa dampak dari kasus ini? Yang pertama, kehilangan kepercayaan publik. Jika tak ditangani adil, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Yang kedua, ketegangan sosial, memicu ketegangan antara warga dan aparat atau antara lembaga keamanan. Yang ketiga, kerugian militeri, biaya tambahan untuk perbaikan fasilitas. Yang keempat, gangguan pelayanan operasional Polsek terganggu, berdampak pada kepercayaan publik. Dan yang terakhir, menurunkan citra keamanan, citra aparat dan memburuk di masyarakat. Wah, ternyata dari kasus ini juga ada dampaknya ya. Oh iya, menurut kalian apa yang harus dilakukan negara dalam kasus ini? Yang harus dilakukan negara yaitu yang pertama, penegakan hukum tegas, mengusut tuntas dan menghukum pelaku sesuai hukum. Yang kedua, peningkatan keamanan, memperketat pengawasan di fasilitas publik. Yang ketiga, investigasi penyebab, menyelidiki akar masalah untuk mencegah kejadian serupa. Yang keempat, koordinasi antar lembaga, memastikan sinergi antar polisi, TNI, dan instansi lain. Yang kelima, edukasi masyarakat, menjelaskan pentingnya menjaga ketertiban dan larangan kekerasan. Dan yang terakhir, pemulihan kepercayaan, menunjukkan transparansi dan keadilan untuk membangun kepercayaan publik. Selain yang harus dilakukan negara, menurut kalian apa yang harus dilakukan warga negara? Yang harus dilakukan warga negara yaitu yang pertama, mematuhi hukum, tidak terlibat dalam tindakan kekerasan atau perusak fasilitas publik. Yang kedua, mendukung proses hukum, memberikan informasi atau bukti yang relevan kepada aparat jika mengetahui sesuatu terkait kejadian tersebut. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban dan kedamaian, tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi agar tidak memicu provokasi atau kepanikan.
Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup, menurut kalian apa kesimpulan dari podcast kita hari ini dan apa pesan atau himbauan bagi pendengar? Menurutku, kesimpulan dari podcast kita hari ini yaitu dari kasus pembakaran Polsek Ciracas menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas, koordinasi antar aparat, serta edukasi untuk mencegah misinformasi, transparansi, dan reformasi dibutuhkan agar kepercayaan publik terhadap institusi keamanan dapat pulih dan stabilitas sosial terjaga. Pesan atau himbauan bagi pendengar dari podcast hari ini yaitu yang pertama, jaga ketertiban, hindari tindakan kekerasan dan hormati hukum. Yang kedua, periksa informasi, jangan sebar berita tanpa verifikasi agar terhindar dari hoaks. Dan yang terakhir yaitu bersatu menjaga keamanan, perkuat solidaritas dan saling jaga lingkungan. Nah, itu dia podcast kita hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini tentang peradilan militer. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru dan inspirasi. Kalau kalian punya pendapat atau ingin berbagi cerita tentang ini, jangan ragu untuk tulis di komentar atau tag kita di media sosial. Jangan lupa juga untuk follow dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.